Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Mahkotamu TV, marilah kita berbincang hikmah bersama pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang mengambil tema merekat persatuan, menebar kebaikan di masa pandemi. Baiklah, untuk itu akan kami perkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Narasumber yang pertama adalah Ibu DR Dr. Anda Haja Sri Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Ruby Narumita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Haja Husnifa SS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah memperkenalkan. Baiklah, marilah sekarang kita bersama-sama mendengarkan iftitah dari Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, yaitu Ibu Haja Sri Herawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk hari ini kita bisa bersama-sama berbincang sesuai yang disampaikan oleh host kita tadi, bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang tema merekat persatuan menebar kebaikan di masa pandemi. Ini sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwatan. Jadi secara singkat kita diminta untuk selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Maka merekat persatuan di masa pandemi, baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara serta bangsa, itu merupakan hal sesuatu yang niscaya dan merupakan suatu keharusan sebagai umat muslim. Karena Muhammadiyah Aisyah ini adalah sebuah organisasi yang senantiasa menebar kebaikan dan kedamaian untuk alam semesta, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di negara Indonesia ini, terutama di Kota Malang, akan senantiasa bersatu merekat perdamaian terutama di masa pandemi. Tentunya banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah dan Aisyah di masa pandemi ini, baik yang di bidang sosial, ekonomi, maupun untuk meningkatkan akidah ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga apa yang kita kerjakan akan senantiasa membawa dampak yang positif bagi keluarga kita, masyarakat kita, maupun bagi bangsa kita. Demikian sedikit yang pengantar yang bisa kami sampaikan. Kembali kepada Bu Fauziah untuk bisa melanjutkan kepada peserta berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Hera sudah memberikan iftitah kepada kita pada ini. Baiklah, selanjutnya Bu Hera itu kan kemarin mengikuti tampil ya di Jogja. Mungkin barangkali di sini bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan panca amal sosial. Ya. Hasil tampil. Tampil yang dilaksanakan di Jogja pada saat itu tahun 2020, tepatnya bulan Juli itu, ada gerakan panca amal sosial. Namanya panca itu 5. Jadi 5 amal sosial yang menjadi gerakan nasional mulai dari pusat sampai di tingkat bawah, tingkat pusat sampai ranting. Antara lain adalah perempuan mengaji, kemudian ta'awun sosial, pembinaan kesehatan dan ekonomi, damai bersama, dan juga pemulasaraan jenazah atau peralatan jenazah. Secara singkat kami sampaikan, sesuai dengan tema milad itu, merekat persatuan menebar kedamaian di masa pandemi, gerakan panca amal sosial menjadi sangat tepat. Karena perempuan mengaji ini selain membina akidah, ibadah, dan juga mental, serta perilaku-perilaku yang ada di inter organisasi, baik pimpinan maupun anggota, juga akan
memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi akidah, ibadah, dan seluruh amalan-amalan baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah atau ibadah khusus maupun yang ibadah umum itu akan dikerjakan oleh masing-masing anggota keluarga, masyarakat, dan seluruh umat yang ada di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Jadi peningkatan ibadah, kemudian bagaimana dia membina keluarganya, kemudian membina masyarakatnya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan ta'awun sosial? Ini sudah dikerjakan oleh beberapa komponen di Muhammadiyah dan Aisyah, mulai dari pandemi bulan akhir Februari 2020 sampai saat ini banyak kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak kepada masyarakat, baik itu yang menyangkut ekonomi, kesehatan maupun yang lain, baik advokasi di bidang hukum itu juga yang menyangkut ekonomi, kesehatan maupun yang lain, baik advokasi di bidang hukum itu juga dilakukan oleh Aisyah, yang akan kemudian rinciannya akan disampaikan oleh Bu Ruli. Begitu juga di bidang kesehatan dan ekonomi, bagaimana betapa itu nanti akan juga gerakan ketahanan pangan, kemudian bagaimana kita memberikan pendampingan secara masif kepada masyarakat, yang itu tentunya akan berdampak secara langsung kepada masyarakat baik secara ekonomi maupun kesehatan. PHBS itu termasuk salah satunya. Kemudian sosialisasi di bidang kesehatan, yang terakhir ini adalah bagaimana kita merespon vaksin yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga bekerjasama dengan Muhammadiyah. Yang keempat itu damai bersama. Ini tentunya sangat sesuai juga dengan merekat persatuan ini, karena dengan damai bersama ini, dengan segala lini, segala elemen kita senantiasa bekerja sama dan juga melakukan kegiatan-kegiatan terutama di Kota Malang. Kita juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita di Kota Malang, misalnya GOW, kemudian BKMM, teman-teman muslimat, kemudian dengan teman-teman yang lain yang tentunya semuanya ini berdampak positif terhadap apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Yang terakhir, pemulasaraan jenazah. Ini terutama di pandemi Covid ini begitu sulitnya kita menangani jenazah ini, terutama di teman-teman nakes ya. Tetapi kami juga tidak tinggal diam, baik itu takziah virtual juga kita lakukan, karena ini merupakan sesuatu yang niscaya bagi kita, bahkan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan walaupun dalam kondisi sangat sulit ini. Mulai pemulasaraan jenazah, mulai perawatan, bagaimana kita melatih relawan-relawan kita, itu kita lakukan. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bahwa Panca Amal Sosial merupakan gerakan masif yang sudah dilakukan oleh pimpinan pusat sampai ke daerah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama oleh masyarakat Kota Malang. Ya, terima kasih Bu Hera yang sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang gerakan Panca Amal Sosial Aisyah dan Muhammadiyah. Baiklah, sekarang kita beralih kepada narasumber kita yang kedua, yaitu kepada Dr. Anda Ruli Narwita selaku sekretaris dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Apa sih implementasi semangat Aisyah dalam pembangunan seutuhnya? Monggo, Bu. Ya. Terima kasih Bu Zia. Aisyah khususnya di Kota Malang pada saat ini memang sudah bergerak di segala bidang, tidak hanya bidang ekonomi sosial tapi jasmani rohani juga digarap. Di bidang rohani tadi juga sudah disampaikan Bu Hera, kita secara masif memang di saat pandemi kita tidak bisa berkumpul, tapi inilah semangat kita untuk belajar IT. Jadi dengan melalui belajar IT kita tetap bisa pengajian secara daring. Ini sudah dilakukan walaupun ibu-ibu sepuh, semangat itu ada. Jadi saat ini sudah biasa ibu-ibu melakukan pengajian secara virtual, dan alhamdulillah insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan secara 1 bulan penuh bulan Ramadan ini kita akan mengaji secara virtual. Dan yang jasmani, nah ini sangat masif yang dilakukan Aisyah
mulai bulan Maret 2020 sampai saat ini gerakan-gerakan itu sangat masif. Mulai ada yang namanya Jumat Berkah, belanja gratis, Sabtu berbagi, dan berbagai macam nama yang diberikan oleh cabang ranting sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Dan tidak lupa ada gerakan yang namanya Getapak, jadi gerakan ketahanan pangan yang dimotori oleh MDMC Pusat bekerja sama dengan ada 8 daerah di Indonesia yang mendapatkan program ini, salah satunya adalah di Kota Malang. Alhamdulillah untuk Kota Malang saat ini menerima itu ada sekitar 288 orang, dan itu tidak hanya berupa finansial saja, tapi mereka harus melakukan suatu gerakan. Jadi kalau mereka mempunyai UMKM, ya melanjutkan UMKM-nya, kalau tidak mereka akan diarahkan kepada urban farming. Seperti itu Bu ya, gerakan-gerakan yang dilakukan. Nah, yang paling masif juga saat ini adalah tentang sembako. Jadi sembako itu tidak hanya ratusan bahkan ribuan yang sudah kita berikan kepada masyarakat, bahkan mungkin 10.000 lebih ya yang kita berikan kepada masyarakat, dan ini terus berlanjut sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan gerakan-gerakan seperti ini tetap berlanjut sampai kapanpun, dan menebar kebaikan adalah menjadi ciri utama dari Muhammadiyah dan Aisyah dalam bergerak. Terima kasih, memang sungguh luar biasa ya kiprah Aisyah ini di masa baik pandemi ataupun tidak. Baiklah, kita sekarang ke narasumber ketiga, yaitu Bu Uzlifa. Ini perlu diperkenalkan, beliau adalah perempuan inspiratif Kota Malang 2019, kemudian perempuan inisiator pembangunan Jawa Timur, dan sekaligus juga wartawan, juga penulis ya, sekaligus jabatannya banyak di FKUP dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ini menjabat sebagai Ketua Panitia Milad Aisyah yang ke-107 ya, Bu Uzlifa ya. Monggo, sekarang itu apa kegiatan Aisyah dalam rangka Milad ini dengan menggunakan tema yang sedemikian? Apa saja kegiatannya? Mungkin bisa dijelaskan di sini. Terima kasih, ya. Ini sebagai Ketua Milad ini jabatan tertinggi sepertinya, nggih. Pemirsa semua ya. Semoga nanti pemirsa Makotamu juga nanti bisa mengikuti serangkaian agenda Milad Aisyah sampai pada nanti puncak resepsi yang akan kita laksanakan nanti. Baik, untuk Milad ini banyak yang sudah kita range ya, kita atur. Jadi nanti selain agenda-agenda yang sudah dilaksanakan oleh MHH, Majelis Hukum dan HAM, kemudian Majelis Ekonomi yang sampai sekarang juga getol terkait dengan ketahanan pangan, kemudian Majelis Kesehatan ya, luar biasa sumbangsinya untuk terkait memutus mata rantai COVID, kemudian Majelis Kesejahteraan Sosial yang luar biasa mendampingi panti asuhan, membersamai semua kegiatan-kegiatan sosial yang tadi sudah disampaikan. Tidak kalah pentingnya Majelis Dikdasmen ya, yang membawai semua TK Aisyah yang ada di Kota Malang, luar biasa selama pandemi ini bisa menjadi rujukan untuk tetap ya, menjadi lembaga pendidikan yang bisa mencerminkan apa yang diinginkan oleh pembangunan nasional. Nah, baik untuk ini, insya Allah nanti, selain dari kegiatan-kegiatan itu, ini kita akan mengadakan setiap minggu ini, pekan ini akan mengadakan lomba menyanyi bersama. Ini dalam rangka untuk apa? Meningkatkan ghiroh bermuhammadiyah. Nah, nanti siapa saja, semua ortom bisa bergabung, ya, bisa bergabung karena menyanyi bersama, maka nanti sudah ada ketentuannya minimal 5 anggotanya, 5 sampai terserah berapapun. Boleh anggota, misalnya ada aktivis, pimpinan yang ingin mengajak anggota, ini juga masuk syiar. Anggota keluarganya yang belum mengenal Muhammadiyah bisa diajak untuk mengikuti lomba menyanyi bersama ini. Apa nanti menyanyinya? Menyanyi Mars Aisyah dan Sang Surya. Nah, nanti ketentuannya akan lebih lanjut kita publikasikan supaya ini bisa dinikmati oleh
banyak kalangan. Yang kedua yaitu lomba menulis sejarah. Kenapa ini kita masukkan di sini? Ini dalam rangka untuk mendukung pemerintah untuk meningkatkan gerakan literasi. Dan kita semua insya Allah sudah siap. Aisyah sebagai inspiratif menuju 4.0 ini bagian dari itu. Jadi secara digital maupun secara kita siap. Nanti lombanya menulis sejarah Aisyah, sejarah Muhammadiyah, atau sejarah amal usaha. Nah, itu siapapun boleh ikut ya. Kemudian jangan lupa juga nanti mari semuanya nanti bergabung pada puncak milad yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei secara virtual, yang langsung akan dihadiri oleh Ibu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Siti Nurjana Johantini. Itu Bu Zia, semoga ini menjadi satu momen yang bisa benar-benar merekatkan kita semua, dan nanti Bu Nurjana akan bersama kita untuk merefleksi gerakan Aisyah di usia yang sudah mencapai 1 abad lebih 107 tahun. Alhamdulillah ya. Jadi kegiatannya Aisyah memang sungguh luar biasa ini ya. Kalau kita lihat rangkaiannya, tiada hari tanpa Aisyah, tiada hari tanpa berkegiatan. Baiklah, mungkin ini bincang hikmah ya, pemirsa Mahkotamu TV. Bincang hikmah kita pada hari ini yang bisa kita lakukan. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi kita semua, bisa memotivasi kita semua untuk tetap berjuang di jalannya Allah. Apalagi ini adalah kendaraan sebagai Aisyah dan Muhammadiyah di Kota Malang maupun di seluruh dunia. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran. Baiklah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Albiru mantaka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merekat persatuan, menebar kebaikan.